Kula nyuwun ngapura Gusti Allah, kula nyuwun ngapura sakalaing dosa kula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa bi barakati Syekhuna Mukarram amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali sama-sama insyaallah tasyakur ilallah. Wala in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan juga insyaallah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, khusus juga kepada para keluarganya, tentunya juga kepada para pewarisnya, al-ulama warasyatul anbiya. Dan insyaallah mudah-mudahan sampai kepada para umatnya yang selalu setia taat patuh dengan istiqomah, mujahadah serta wanhar. Alhamdulillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Kita kembali insyaallah mengislahkan apa-apa yang seharusnya kami islahkan, wabil khusus di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Dan yang dimaksud ibadah di sini adalah bagaimana kita mengenal kepada siapa yang kita ibadahi, supaya apa yang kita sembah ini sampai kepada apa yang kita maksudkan. Dan juga yang dimaksud ibadah ini di sini adalah bagaimana kita kembali kepada yang telah menciptakan kita. Mudah-mudahan dengan pengislahan ini kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang insyaallah dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama insyaallah telah mengetahui bahwa ketika kita ingin beribadah, ingin mengenal kepada siapa yang kita ibadahi, dan juga ketika kita ingin kembali kepada yang telah menciptakan kita, maka kita harus terus berjalan di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah, berjalan menuju kepada yang menciptakan kita. Maka di dalam perjalanan ini perlu tentunya ada yang menunjukkan perjalanan kita. Kalau kita berjalan tidak ada yang menunjukkan perjalanan kita, maka perjalanan kita tidak akan sampai kepada yang insya Allah harus kita maksudkan, harus kita tuju, yang harus kita kenali, yang harus kita cintai, dan harus insya Allah kita mengharapkan ridhonya. Alhamdulillah, insya Allah kita sama-sama mengetahui bahwa kita mendapatkan petunjuk oleh Allah, khususnya yaitu Al-Quran. Al-Quran ini berisi firman-firman Allah
yang insya Allah khusus untuk makhluknya, jadi untuk kita semua ya. Jadi ketika Allah firmankan, yakinkan firman tersebut untuk kita. Jadi yakinkan firman tersebut untuk kita. Karena di dalam firman tersebut mulai dari ya, surat itu sudah pasti menunjukkan ada makna, ada maksud dan tujuan, ada rahasianya. Ya. Dari mulai surat, ya, dari mulai jumlah di dalam surat tersebut, dari mulai kalimat atau kata di dalam surat tersebut, dari mulai huruf di dalam surat tersebut, dari mulai tanda baca di dalam surat tersebut, yang surat itu ada dalam kitab, dan kitab itu namanya Al-Quran, dan itu semua memberikan petunjuk, memberikan pembelajaran buat kita ya, mendidik kita supaya kita beribadah, supaya kita mengenal kepada yang diibadahi, supaya kita bisa kembali kepada yang kita ibadahi, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebelumnya kita sama-sama sudah istilahkan, sudah sampaikan berdasarkan pemahaman-pemahaman yang insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Dan insya Allah semua yang diistilahkan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam wa rasuluhu a'lam wa mursyiduhu a'lam. Dengan kami la ilma lana illa ma'alamtana. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui permaksudannya, dan kita kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat mengetahui permaksudannya, dan kita kembalikan kepada guru-guru kita ya, wali mursyida yang lebih tahu permaksudannya, sedangkan kita tidak tahu apa-apa kecuali yang dikasih tahu kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah, kemarin sebelumnya kita sudah istilahkan, sudah sampaikan mengenai surat Al-Fatihah yang menjadi Ummul Quran ya, yang menjadi rangkuman di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab ya, supaya kita mulai mengerucut ya, ibadah kita hanya kepada Allah, supaya kita betul-betul mengerucut makrifat kita hanya makrifat kepada Allah, dan supaya kita mengerucut pengembalian kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman supaya seperti itu kita membutuhkan wasilah, wabtagu ilahi wasilah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan istilahkan mengenai surat Al-Baqarah, sapi betina. Kalau kita tafakurkan ya, jadi setelah dibuka surat pertama yaitu surat Al-Fatihah, surat pembuka, ini laksana kita mulai start ya di dalam perjalanan ya, dalam perjalanan kita ibadah, atau kita mulai berada di alam dunia ini, di alam mulki, alam kejadian ini, yang dimana di alam mulki, alam kejadian ini, alam dunia ini kita harus beribadah kepada Allah ya. Dan ketika pintunya dibuka, Fataha ya, Miftah Al-Fatihah dengan surat Al-Fatihah terbuka. Nah, surat yang kedua itu dengan kita temukan, kita akan saksikan di situ nama suratnya surat Al-Baqarah, sapi betina ya. Jadi ya mudah-mudahan ini sekali lagi tidak menjadi wasilah meningkatkan zon atau prasangka-prasangka yang buruk, suzon ya. Kita olah lagi ya, olah tafakurkan dengan pemahaman yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau dikiaskan ketika kita lahir ke alam dunia ini, laksana yaitu digambarkan seperti ya, Al-Baqarah ya, atau secara globalnya itu binatang ternak. Nah, sifat yang ada dalam diri kita ketika kita lahir ke alam dunia ini, kita mengawali ya, secara sifatnya salah satunya adalah sifat hayawanatik. Kenapa? Karena ruh kita yang paling luar itu ruh namanya ruh jismani yang menghidupkan jasad ini ya, namanya ruh jismani yang sifatnya hayawanatik. Dan ketika kita membaca ayat yang pertama yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ada 3 huruf di sini yang Allah zahirkan, yang Allah simbolkan, yang Allah tunjukkan kepada kita. Allah mendidik dengan 3 huruf ini kepada kita supaya kita berpikir ya, agar akal kita betul-betul dipergunakan ya. Kita tafakurkan kenapa sampai ayat pertama itu Allah sampaikan firman-Nya 3 huruf, alif, lam, dan mim ya. Mudah-mudahan pemahaman ini insya Allah tidak melebar jauh ya, kepada yang dimaksudkan. Jadi kalau kita lihat alif di sini, ini menunjukkan kepada kita, mendidik kepada kita, mengarahkan kita agar insya Allah kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya tunduk kepada Allah. Yang kita tuju hanya Allah, yang kita maksudkan hanya Allah, yang kita mohonkan hanya Allah. Nah, bagaimana caranya? Secara globalnya supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak dikuasai oleh sifat hayawanatik, sifat kehewanan, bahkan hewannya hewan ternak yang menjadi peliharaan. Peliharaan siapa? Ya, di dalam diri kita ada yang namanya korin, sifat syaitonia ya. Ada bisikan-bisikan syaiton ya. Ada iblis, ada nafsu yang akan menguasai kita gitu, yang akan menjerumuskan kita supaya kita tidak beribadah, supaya kita tidak mengenal kepada yang kita ibadahi, makrifat kepada Allah, supaya kita tidak bisa kembali kepada Allah gitu. Makanya banyak yang mau ngambil siapa binatang ternak tersebut. Coba kalau kita kiaskan punya binatang ternak yang bagus ya, sapi itu subhanallah dengan harga yang bagus, coba kiaskan. Nah, kita kembalikan kepada diri kita, gimana kalau kita posisi seperti itu, Al-Baqarah gitu. Yang diri kita ini banyak yang mau menguasai, salah satunya nafsu ya, korin, sifat syaitonia, iblis, semuanya menjerumuskan. Nah, kita supaya tadi bisa beribadah kepada Allah, mengenal kepada Allah, kembali kepada Allah, maka kita harus berwasilah kepada kalimat la ilaha illallah, sampai kepada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita nggak bisa kembali kepada kalimat la ilaha illallah, kita nggak akan bisa ibadah kepada Allah. Kita nggak akan bisa
menyembah atau mengenal kepada Allah. Makanya di sini secara global kita harus berwasilah kepada kalimat la ilaha illallah yang Allah simbolkan itu dengan huruf lam ya. Ya insya Allah ya. Monggo silahkan ya, diketahui, dimengerti, dipahami mengenai kalimat la ilaha illallah ya. Insya Allah itu akan menjadi wasilah bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bisa mengenal kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf yang ketiga adalah mim. Nah, ini mim juga menjadi wasilah petunjuk buat kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengajaran buat kita bagaimana kita supaya tadi mengetahui, mengerti, memahami kalimat la ilaha illallah ya. Kita harus ketemu dengan mim. Siapa mim di sini? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang membawa kalimat tersebut kepada kita. Yang Rasulullah sabdakan, Abdulu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah kepada manusia ini dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Mim. Kita harus ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita menjamani sudah zaman yang jauh daripada Rasulullah. Gimana kita cara ketemu Rasulullah? Kita harus ketemu dengan para sahabatnya Rasulullah. Oh, kita juga kayaknya udah nggak mungkin ketemu dengan para sahabatnya Rasulullah. Kita harus ketemu dengan para tabi'in. Itu juga nggak mungkin kita nggak. Zaman sekarang kita ketemu dengan para tabi'in atau para tabi'in. Itu pun nggak mungkin. Nah, tinggal kita bagaimana sekarang ini ketemu dengan pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Itu sebagai pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang diwariskan di sini adalah apa? Ilmunya Rasulullah. Ya, para sahabat di sini, ilmu sahabat di sini adalah sahabat yang mewariskan ilmunya Rasulullah. Tadi ilmunya Rasulullah, risalah kerasulannya itu membawa kalimat la ilaha illallah sampai kepada para ulama warasatul anbiya. Nah, siapa zaman sekarang yang harus kita temuin al ulama warasatul anbiya tersebut? Yaitu mim yang kedua. Siapa mim yang kedua? Yaitu mursyid ya. Waliyam mursyidah. Yang akan menunjukkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Ya, karena kumpulnya ibadah itu ada di sholat. Dengan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dengan sholat itu ketentuannya bagaimana kita melihat kepada Rasulullah. Gimana caranya kita melihat kepada Rasulullah? Ya. Nggak akan bisa. Nah, kita harus melihat kepada siapa? Pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuba man ro'ani wa amani. Wa tuba man ro'a sampai 7 kali wa aman. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan ternyata ada yang melihat Rasulullah tapi nggak beriman kepada Rasulullah. Yang beruntung itu yang melihat tapi beriman. Ya. Karena ada yang melihat tapi nggak beriman, itu nggak beruntung. Ya. Dan beruntung juga orangnya siapa? Orang yang melihat siapa nih? Yang melihat al ulama warasatul anbiya wa amani, tetap berimannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Rasulullah. Nah, itu yang beruntung. Karena jadi secara pemahaman yang diistilahkan ini bahwa 3 huruf simbol yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah, ini akan menunjukkan kepada kita supaya kita bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana kita mengenal kepada Allah, bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua harus berwasilah ya.
Wasilahnya kalau berdasarkan pemahaman yang tadi adalah bagaimana nih sekarang kita mencari, menemukan pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutnya itu waliya mursyida, juru petunjuk, seorang mursyid juru petunjuk. Kalau pada akhir zaman, ya pada akhir zaman nanti siapa? Ya nanti akan kita, ya mudah-mudahan insya Allah wallahu alam, ya wa rasuluhu alam wa mursyidul alam, yang disebutnya dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya imam yang menunjukkan huda, gitu, menunjukkan kepada perjalanan ibadah kepada Allah, menunjukkan kepada ma'rifat kepada Allah, ya, menunjukkan kepada bagaimana kembali kepada Allah, ya, itulah Imam Mahdi, ya. Dan insya Allah mungkin ini sekedar pengislahan, ya, penyampaian, karena semata-mata juga kami, ya, amanah dari Pangarsa Abah Guru kami, ya, yang diamanahkan untuk menyampaikan, ya. Kalau secara kemanusiaan, ya kami ya la haula wala quwata, tidak ada ilmu ya, kecuali dengan pengetahuan yang ditunjukkan oleh guru kami. Insya Allah mungkin ini aja yang kami sampaikan. Segala kehilapan, kesalahan, ucapan, perbuatan, mohon maaf lahir dan batin. Dari kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.